Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, renungan hari ini berjudul Allah jadi manusia. Yang benar saja, bahan bacaan kita dari Injil Yohanes 1 ayatnya yang ke-14. Istilah inkarnasi secara hurufiah berarti masuk dalam daging. Dan ayat yang paling menunjukkan makna di dalamnya adalah Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Artinya, Allah menjelma menjadi manusia. Doktrin ini sangat terkenal dan unik di dalam kekristenan, namun tidak jarang menimbulkan berbagai pertanyaan. Dari kacamata historis, apakah benar-benar terjadi demikian? Dari sudut logika, masuk nalarkah pencipta yang jadi ciptaan? Dari ranah teologis, apakah inkarnasi tidak mengkompromikan hakikat atau natur Allah? Melalui renungan kali ini saya hanya akan menyoroti pertanyaan yang terakhir. Apakah inkarnasi Yesus Kristus membuat hakikat ilahinya mengalami perubahan? Pertanyaan ini cukup menarik untuk direnungkan. Isu yang terkait adalah salah satu sifat Allah, yaitu yang tidak dapat berubah. Perlu untuk diketahui adalah sejauh mana Allah tidak berubah. Dalam ungkapan yang lain, dalam aspek apa saja Allah dikatakan tidak berubah. Seorang teolog bernama Wayne Grudem di dalam sistematik teologinya, dia menghubungkan sifat-sifat ini dengan keberadaan, kesempurnaan, tujuan-tujuan dan janji-janji Allah. Problem inkarnasi itu lebih menyentuh kepada aspek keberadaan. Jadi, apakah inkarnasi mengubah keberadaan Allah? Jawabannya adalah tidak. Dalam inkarnasi, Allah hanya menambahkan hakikat baru, yaitu hakikat manusiawi. Hakikat manusiawi ini tidak bercampur dengan hakikat ilahi sehingga membentuk hakikat yang baru. Jika itu terjadi, maka hakikat ilahi telah dikompromikan. Ketika Allah menjadi manusia, Dia tetap sebagai Allah. Ia Allah sejati dan juga manusia sejati. Ia tidak menjadi setengah Allah dan setengah manusia. Karena keilahiannya dipertahankan dan tidak mengalami perubahan apapun, saudara dapat mengatakan bahwa hakikat Allah tidak berubah selama inkarnasi. Jika selama inkarnasi dia berhenti menjadi Allah, hal itu baru menunjukkan perubahan. Penambahan hakikat manusiawi membuat perbedaan pada hakikat ilahinya. Namun Alkitab mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah Allah, baik sebelum, selama, maupun sesudah inkarnasinya. Ada sebuah ilustrasi sederhana walaupun ini tidak sempurna untuk menjelaskan hal ini. Beberapa tahun yang lalu ada acara televisi yang berjudul Andai Aku Menjadi. Saya ambil contoh pengalaman hidup seorang yang kaya raya bersama dengan gelandangan. Selama seminggu dia memilih untuk tinggal bersama dengan para gelandangan di kolong jembatan. Dia berpakaian seperti mereka. Dia makan makanan mereka. Dia tidur dan melakukan semua hal lain seperti yang dilakukan oleh para gelandangan tersebut. Dia benar-benar terlihat seperti orang yang sangat miskin. Pertanyaannya adalah, apakah eksperimen ini mengubah statusnya sebagai konglomerat, sebagai orang kaya? Sama sekali tidak. Kekayaannya tidak berkurang. Jabatannya tidak berubah. Dia hanya menambahkan status dan kebiasaan baru selama 1 minggu tersebut. Tentu saja ada banyak keterbatasan yang harus dia jalani selama eksperimen tersebut. Tetapi semua itu tidak mengubah apapun pada statusnya sebagai orang yang kaya. Seperti itulah kira-kira inkarnasi Kristus di dunia ini. Jadi sekarang pahamkan dengan inkarnasi Yesus? Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena lewat inkarnasi-Mu kami sekali lagi diteguhkan akan iman kami bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan apa saja demi maksud dan tujuan-Mu yang kekal bagi kami manusia. Termasuk ketika Engkau datang sebagai manusia dengan satu maksud untuk menyelamatkan kami, manusia yang berdosa, menggantikan segala hukuman dosa kami, dan menyelamatkan setiap kami yang percaya kepada
Engkau yang berinkarnasi, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih, lewat kebenaran ini kami diteguhkan, dan kami juga mau kabarkan, menjadi kabar sukacita bagi sesama kami. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.